Perkenalkan, nama saya Yoel Christopher Newe, Prodi Manajemen Bisnis, mata kuliah Ekonomi. Nah, usaha yang sebelumnya saya usulkan adalah membuka tempat rental komputer dan pengetikan di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Nah, analisa utama saya ialah sebagai berikut. Yang pertama, Kota Sorong sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat Daya yang baru saja diresmikan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai provinsi baru tahun 2023, sehingga di kota ini diharapkan berkembang dan banyak investor yang akan masuk. Nah, sebagai informasi saja, daerah Papua Barat sebagai provinsi induk sebelum berdirinya Provinsi Papua Barat Daya memiliki ibu kota di Manokwari yang berada sekitar 442 km dari Kota Sorong dan perjalanan darat sekitar 11 jam dengan melewati wilayah hutan Papua. Nah, karena jauhnya ibu kota provinsi, maka pembangunan di beberapa kabupaten dan kota menjadi terhambat. Nah, yang pertama, infrastruktur jalan belum memadai untuk beberapa kabupaten dan kota. Yang kedua, infrastruktur listrik juga hanya bisa dinikmati secara penuh oleh beberapa masyarakat saja. Nah, beberapa ibu kota dan kabupaten mendapatkan listrik dari generator set, sehingga distribusi listrik hanya di lokasi kantor pemerintahan saja dan hanya pada jam kerja saja, sedangkan di desa-desa dan pedalaman tidak ada listrik. Selain itu, Kota Sorong adalah kota pelabuhan sebagai pintu gerbang barang dan manusia untuk masuk ke Provinsi Papua Barat. Nah, karenanya barang yang dijual di Kota Sorong lebih murah daripada barang yang dijual di daerah lain di area Papua Barat Daya. Nah, karena hal tersebut, maka banyak masyarakat yang memilih bertempat tinggal di Kota Sorong, sementara bekerja di daerah lain. Misalnya, banyak pekerja tukang atau buruh bangunan yang keluarganya, istri, atau anaknya tinggal di Kota Sorong, sementara mereka bekerja sebagai buruh bangunan ataupun tukang di desa dan pedalaman. Nah, mereka mendapatkan uang banyak dari proyek di pedalaman dan ketika hari Minggu kembali ke Kota Sorong untuk menemui keluarga mereka, istri dan anak mereka. Nah, karena hal tersebut, maka saya yakin Kota Sorong dapat menjadi lebih berkembang lagi ke depannya. Nah, yang kedua adalah pada saat ini Kota Sorong juga merupakan kota pelajar bagi masyarakat di Provinsi Papua Barat. Nah, selain banyaknya TK, SD, SMP, dan SMA di kota ini, juga terdapat 6 perguruan tinggi negeri dan swasta serta pendidikan non-formal seperti lembaga-lembaga pelatihan dan balai latihan kerja atau BLK. Dalam era digitalisasi seperti sekarang ini, pendidikan di Kota Sorong mengharuskan pelajar dan mahasiswa untuk membuat makalah, karya tulis, hingga skripsi yang membutuhkan komputer. Nah, sedangkan pelajar dan mahasiswa yang tidak memiliki, walaupun data dan dapat dicari di internet dengan menggunakan smartphone, tetapi hal tersebut tetap harus di-print mereka di atas kertas. Nah, karenanya usaha tempat rental komputer dan pengetikan akan sangat dibutuhkan. Nah, yang ketiga, tingkat pengetahuan IT masyarakat di kota ini yang belum memadai, ditambah kebutuhan akan tenaga administrasi untuk mengetik dan merapikan dokumen surat resmi atau surat keputusan atau SK, surat pernyataan, surat perjanjian jual beli barang, dan lainnya. Karena itu, tempat pengetikan yang menyediakan jasa pengetikan dengan bantuan operator komputer dibutuhkan, ya, sangat dibutuhkan di Kota Sorong. Nah, yang keempat, tempat rental komputer dan pengetikan di kota ini masih sangat sedikit karena pelayanan yang baik sangat dicari oleh masyarakat, sehingga apabila jasa yang diberikan tidak baik, maka masyarakat akan mencari dengan jasa yang lebih baik, dengan pelayanan yang lebih baik. Nah, ada tiga jenis jasa yang ditawarkan bagi konsumen, yaitu yang pertama, jasa print dokumen, karena banyak masyarakat yang tidak memiliki komputer maupun printer yang mencetak dokumen mereka. Nah, yang kedua, jasa pengetikan, karena banyak masyarakat yang tidak memiliki keahlian untuk mengetik dokumen. Nah, yang ketiga, jasa penjilitan dokumen. Nah, dalam hal ini penjilitan biasa dan penjilitan laporan berbentuk soft cover dan penjilitan berbentuk skripsi atau maupun berbentuk hard cover itu sangat dibutuhkan.
Nah, sedangkan eksternalitas positif yang kemungkinan akan timbul dari usaha ini ialah meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai formalitas pembuatan dokumen surat resmi. Nah, hal ini karena konsumen dapat bertanya langsung kepada operator komputer sehingga saling membantu. Nah, format surat resmi, surat perjanjian jual beli, makalah dan karya tulis ilmiah. Nah, itu bisa sambil dipelajari. Nah, mungkin sekian eksternalitas positif dari saya maupun analisa dari saya. Saya Yul Christopher STW.